Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini adalah saya merasa di sini untuk kamu ya Leo, untuk temanya seperti sahabat-sahabat zodiak yang lain, di mana saya mau melihat keadilan untukmu ya. Apakah ada keadilan untukmu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Untuk dirimu dan keadilan untuk Leo. Leo, kira-kira keadilan apa aja yang akan kamu dapatkan dan bagaimana caranya supaya keadilan itu datang padamu? Wow, hasilnya di sini ya. Kamu nih orangnya dipenuhi diberkati ya Leo. Karena saya lihat di sini kamu tuh orangnya cuek ya. Banyak sekali yang saya lihat di sini memanfaatkan kebaikan Leo ya, entah dari sisi pertemanan, sahabat, ya, keluarga, ataupun dengan pasangan. Ya, betul tidak Leo? Ketik di kolom komentar. Saya lihat di sini banyak yang mungkin pinjam uang tapi pura-pura udah lunas atau lupa dengan duitnya. Ya, atau kamu tagih dia alasan ini itu, ya. Saya lihat di sini lebih ke materi. Kalau pasangan malah saya lihat mendua. Padahal kamu sudah memberikan yang terbaik loh, saya lihatnya. Entah dari hatimu, entah dari jiwamu, dan bahkan finansial. Dari segi finansial. Tetapi dia masih kurang bersyukur mendapatkanmu. Ya. Ataupun dalam bisnis, ada yang mencurangimu. Ada yang tidak bertanggung jawab. Kamu investasi sana sini, ujung-ujungnya dia pergi meninggalkan kamu yang mana mungkin contoh ya, kalau kamu mau bilang aduh kayaknya saya nggak jadi ikut investasi ini, balikin uangku dong, nanti dia alasan ini itu ya entah dia cuma sebagai bukan owner ya, sebagai apa ya kalau dibilang bawahan juga ya, tetapi kan dia harus bertanggung jawab ya. Atau bahkan saya lihat di sini bisnis yang tidak jujur, kamu kerjasama bersama-sama, kamu franchise kerjasama, tapi ujung-ujungnya tidak ada kejujuran dalam finansial atau pembagian waktu. Kamu bisa menyesuaikan ya. Saya lihat di sini energinya juga kompleks ya. Kenapa saya bilang? Karena tema kita keadilan, berarti ada sesuatu yang mungkin membuatmu terluka, bukan hanya dari segi hati tapi pikiran ya. Dimana saya lihat di sini kamu cuek, tapi sebenarnya hati kamu tuh sangat ruwet ya, kayak benang kusut gitu. Kamu tuh kelihatan kayak macam cuek, happy, enjoy, padahal sebenarnya tuh emosinya sangat banyak di dalam ya. Kamu ingat si A, si B, si C, perlakuan dia di masa lalu. Kamu ingat si A, si B, si C ya, kemunafikan dia, manipulasi dia terhadapmu. Yang mana kamu masih dekat-dekat dia. Lucunya di situ. Bukan berarti saya suruh kamu ini ya, tapi setidaknya kamu sudah tahu bahwa orang ini ya munafik, kamu masih mendekati dia, berarti kamu mengizinkan mereka untuk memberikan kamu untuk membuatmu terluka lagi gitu ya. Semesta mau sampaikan kamu harus pergi keluar dari situ, lingkungan itu.
Kamu harus jangan di circle itu. Ibaratkan ini dia di luar rumah ya, walaupun mungkin kondisinya di sini hujan, salju, dingin ya, tetapi kamu harus bisa menyelamatkan dirimu dari dari orang-orang toksik. Ya, di sini ada Five of Pentacles. Jangan ada kehangatan di dalam rumah tetapi toksik semua. Contoh dalam bidang pekerjaan. Karena kamu butuh duitnya, tapi kamu tetap di situ. Padahal kamu sudah tahu bahwa pekerjaan tidak sehat, pimpinan mungkin agak sedikit genit. Ini contoh ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang dimanfaatkan juga dalam hal nafsu, ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu jadi orang kedua atau kamu yang dikorbankan. Ini bisa nanti kita lihat ya, karena satu-satu dulu. Karena saya lihat di sini kompleks ya. Ada yang mau mengajak menggoda, atau kamu yang tergoda dengan orang yang sudah mempunyai pasangan, atau bahkan mungkin kamu yang sudah mempunyai pasangan. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya. Di sini ada yang dihamili saya lihat ya, dan tidak bertanggung jawab, ataupun mungkin dia bertanggung jawab nikah tapi tidak menafkahi gitu. Berarti kan sama saja tidak bertanggung jawab. Ya, akhirnya Leo lagi yang setengah mati cari nafkah, belum urus rumah tangga, belum urus yang lain, stres. Pasangannya santai-santai baik, tidak ada terasa bersalah, tanggung jawabnya pun nggak ada, kayak biasa aja, nggak ada dosa. Melihat Leo sendiri yang berjuang, ujung-ujungnya dia pergi meninggalkan kamu, atau malah dia mendua dengan kemunafikan dan mencari alasan ini itu untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Contohnya dia sudah mengkhianatimu, tapi kamu terima dia kembali, begitu lagi, terima lagi. Itu kan berarti orangnya apa? Kamu yang mengizinkan dia berbuat begitu. Kenapa? Karena Leo kan bisa nanti saya manipulasi lagi, minta maaf lagi, ulang lagi, manipulasi lagi, minta maaf lagi, ya sudah, nanti tetap diterima aja. Semesta mau sampaikan kepada kamu, Leo, kamu yang harus bisa keluar dari circle itu. Kamu harus berani. Di sini kamu tidak berani. Ya. Berarti kalau kamu tidak keluar dari circle itu, berarti kamu mengizinkan mereka untuk mengkhianatimu, untuk menyakitimu. Kamu tidak bisa bilang nanti saya ini yang ada di benakmu ini, dia harus berubah. Saya harus tetap berbuat baik supaya dia berubah. Dia nggak mau berubah. Kamu nggak bisa bikin dia berubah loh. Yang bisa bikin dia berubah adalah dirinya aja nggak mau berubah. Kamu mau bikin apa? Dan akhirnya kamu punya penantian yang sangat luar biasa, ya, penantian semu, ya. Kamu harus bisa lebih waras, karena saya lihat di sini kamu itu tekanan batinnya sangat luar biasa ya. Apalagi kalau bicara penipuan uang, ya. Kamu tuh udah, ya udah deh, kita kembali dari nol lagi. Bahkan ada yang minus, sampai kamu tahu bahwa ternyata kalau saya nggak punya uang, ternyata ini semua munafik ya, pergi semua nih orang-orang. Padahal saat saya ada uang semuanya datang. Saya mau minta bantuan aja ogah, apalagi lihat saya aja ogah, apalagi kalau saya minta bantuan atau pinjam duit, semua alasan ini itu. Padahal pada saat mereka di posisi terpuruk, mereka pinjam uang ataupun apapun ya, menghibah ke saya berusaha untuk bisa membantu loh. Bahkan keluarga tidak bisa memberikan topangan. Saya lihat di sini ada beberapa yang sampai bingung ya tuh. Ya, kamu yang harus berjuang sendiri. Bahkan pasanganmu meninggalkanmu demi orang lain yang bisa lebih up. Jadi contohnya kamu tidak bisa memberikan sesuatu lagi yang dia inginkan, dia pergi untuk mencari suplai barunya untuk bisa dimanfaatkan lagi. Jadi semesta mau menyampaikan kepadamu untuk bisa mendapatkan keadilan itu ya, nggak usah kamu capek-capek bagaimana cara membalasnya. Di firman aja hukum tabur tuai ada, di spiritual ada hukum karma. Sudah, itu aja. Kita pakai apa yang sudah tertulis. Jadi kamu gak usah capek-capek mengotori tanganmu dengan pembalasan, mengotori hatimu dengan dendam. No, itu yang akan membuat energi negatif masuk lagi dalam dirimu. Jadi jangan berpikir bahwa wah kenapa saya ini kok silih berganti ya, masalah-masalah yang datang tuh silih berganti gitu. Karena apa? Hatimu penuh dengan kebencian, amarah, sakit hati, dan itu menarik energi lainnya. Kebencian, amarah, ketakutan, kegalutan, itu semua datang kepada dirimu. Kenapa? Hatimu penuh dengan itu. Hatimu yang menarik. Kenapa? Karena hatimu tuh, di dalam hatimu itu adalah doa. Walaupun mulutmu berkata oke, saya sudah maafkan, tapi hatimu tidak, jaminkan ya hidupmu begitu-begitu aja, bahkan terpuruk.
Makanya semesta mau sampaikan hatimu tuh harus bersih. Biarin aja mereka mau triparty kek, dia mau mengkhianatimu, terserah, benahi hidupmu. Terkadang kamu tuh benahi hidupmu, tapi hatimu tuh kayak enggak plong. Tuh, kamu harus berjuang untuk hidupmu. Ada Ace of Sword, dimana benalu-benalu yang ada dalam hidupmu ataupun sampah-sampah duniawi yang membuatmu terluka ataupun menangis ataupun bagaimana, itu buang aja. Lepaskan, maafkan mereka, maafkan dirimu. Kenapa saya bilang maafkan dirimu? Dirimu tuh sangat luar biasa kuat, ya, menanggung semua beban ini. Kasihan, lihat juga dari dirimu sendiri, sayangi dirimu. Kak, terus keadilan itu bagaimana? Kamu kerja, kalau kita bicara duit ya, kamu move on, kamu kerja fokus ya. Lepaskan aja orang-orang yang pernah berikan mereka maaf ya. Pas kamu fokus ya, kamu gak usah lihat datangnya dari dia, no, datang dari sumber lainnya. Mungkin kamu kerja, kamu dapat bonus, tunjangan ya, terus mungkin ada gaji, ujung-ujungnya uangku bertambah lagi. Tetapi kalau kamu berfokus pada dirinya yang wah uang harus kembali, itu gak akan bakal balik loh, lama, bahkan mungkin tidak balik-balik. Kalau kamu mau dirinya yang harus mengembalikan uang kamu, sudah biarin aja, itu rezeki dia. Anggap aja kebodohanku di masa lalu yang harus saya benahi untuk masa depanku tidak terulang lagi. Saya kerja, saya kumpul, dan saya lihat kamu sudah mulai up ya. Walaupun mungkin kondisinya belum 100% baik, tetapi setidaknya sudah tidak nol lagi, tidak minus lagi, tidak nol lagi. Mungkin ya sekarang sudah bisa meraih 30-40% ya kestabilan. Walaupun belum 50% ya, tapi setidaknya, karena saya lihat di sini ada hutang ya. Tetapi saya lihat di sini hutang-hutang sudah mulai step by step kamu lunasi satu persatu. Orang-orang toksik kamu juga sudah nggak terlalu ya, tetapi memang nah ini di hatimu nih yang harus dibersihkan. Biarin aja mereka dengan ketoksikan mereka. Mereka punya karma sendiri, kamu punya karma sendiri. Kamu berbuat baiklah untuk dirimu dan orang lain supaya apa? Hatimu penuh dengan sukacita. Kamu menarik karma baik di hari esok. Nggak usah balas-membalas. Kamu balas, tetap kamu mendapatkan karma jahat lagi. Makanya saya bilang tadi, jangan mengotori lidahmu, jangan mengotori hatimu, jangan mengotori pikiranmu dengan balas-membalas itu. Biar semesta yang akan memberikan teguran kepada mereka. Karena teguran semesta itu lebih parah dibandingkan pembalasanmu. Ya, saya lihat di sini ada yang tidak lebih baik dari dirimu, ada yang sakit, atau bahkan rezekinya malah seret. Ya, karena ya memang itu karmanya, menipu tuh. Bahkan ada yang dihujat. Ya, contohnya dia menipumu, ternyata dia mungkin punya masalah lagi di orang lain, dan akhirnya orang lain itu yang membalas. Mungkin dia melaporkan dia ke polisi ataupun apapun ya. Kalau itu bicara soal hutang piutang atau penipuan ya. Kalau bicara soal hati, biarin aja dia mau triparty ataupun tidak, terserah. Karena saya lihat di sini kan, kamu tadi yang saya bilang ya, kamu mau datang silahkan, tidak juga silahkan. Ya sudah, kalau memang semesta tahu bahwa kamu tahu bahwa dirimu sudah baik kepada mereka dan mereka jahat kepadamu, berarti semesta mau memisahkanmu dari orang jahat. Kenapa kamu harus sedih? Kenapa kamu harus galau? Seharusnya kamu senang dong. Oh, ternyata tabiat mereka itu sudah ketahuan. Gak ada penyesalan, biarin aja. Artinya kamu tuh gak usah menyesal. Kamu harus bangga, bahagia bahwa semesta dengan adanya kamu di bawah, orang-orang toksik, orang-orang yang hanya benalu itu bisa kelihatan. Topeng-topeng mereka tuh kebuka semua. Kenapa? Pada saat kamu di atas kan semua bertopeng. Gak semua juga, tapi maksudnya kita gak tahu mana yang bertopeng, mana yang tidak ya. Tetapi pada saat kamu di bawah, jatuh posisi terpuruk, baru kamu tahu siapa sebenarnya yang bertopeng dan tidak. Karena kenapa? Muka aslinya semua kebuka. Jadi kamu tahu, oh orang ini tuh begini karakternya, cuma tipu, manipulasi ini. Harusnya bersyukur, bukan meratapi nasib. Ya, harus bersyukur. Karena semua itu ada hikmah. Tuh, Ten of Pentacles. Saya lihat di sini kalau masalah keluarga ya, kamu sudah berkeluarga, masalah keuangan. Ya, kalau pasanganmu tidak menafkahimu, ya sudah, biarin aja. Biarin dia dengan dibilangnya, kita tegur. Tapi kalau mereka tidak mau ditegur, karena saya lihat ini keras kepala, dia membangkang juga ya, biarin aja, gak usah dekat-dekat. Malah kalau memang kamu mau seandainya dia sadar, ya banyak doa. Gak usah kamu yang
sampai mulut berbusa juga, negur-negur malah dia tambah pusing, tambah stres, tambah marah. Nggak usah, ya. Doa aja kalau memang kamu masih mau bersama ya. Tapi yang penting tadi saya bilang harus sabar, karena dari dia kalau nggak mau berubah ya nggak akan berubah. Yang mau berubah itu harus dari dirinya, bukan kamu yang membentuk dia supaya dia berubah. Tugas kamu apa? Sabar, ya. Kamu punya tugas cuma sabar doang dan berdoa, sudah itu aja. Nggak usah mau harus begini caranya supaya begini, harus begini, nggak usah ngatur-ngatur, dia tambah pusing, stres, ya. Atau bahkan mungkin ada yang tadi saya bilang, dia pergi meninggalkanmu karena uang, kestabilan hidup. Dia lebih memilih orang lain dibandingkan berjuang bersama. Karena apa? Orang-orang yang di sekelilingmu hanya mau menerima, tidak mau memberi. Kamu yang memberi, dia yang mau menerima, yang bagus pula lagi. Jadi ibaratkan kamu memberi bunga yang subur, dia hanya mau menerima yang bagus-bagusnya. Susahnya, sedihnya ya kamu tanggung sendiri, bye. Kalau senang sama saya, sedihnya jangan bawa-bawa saya, ya. Jadi semesta mau sampaikan, tidak usah kamu pusing stres dengan orang-orang toksik. Nanti semesta akan bukan membalas juga sih. Semesta tuh nggak akan membalas. Semesta itu menegur dengan cara semesta sendiri di saat dan di waktu yang tepat. Sekarang semesta mau sampaikan kepadamu untuk benahi hidupmu, benahi pikiranmu, ya. Jangan kamu tuh kayak macam seolah-olah itu bahagia ya, padahal hatimu sedih, ya, penuh dengan keramaian padahal kesepian. Bahagiakan dirimu, cintai dirimu, sayangi dirimu. Yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, membuatmu kaya adalah dirimu, yang bisa membuatmu happy adalah dirimu, ya. Jangan kamu mengharapkan si A, si B, si C datang untuk membahagiakanmu, membuatmu kaya, membuatmu sukses. No, kamu sendiri. Selebihnya kalau mereka sayang kamu, cinta kamu, itu bonus. Tidak usah mengharapkan. Di sini kan kamu mengharapkan pembalasan. Saya membahagiakan kamu, kamu harus bahagiakan saya. Sedangkan pada saat mereka tidak bahagiakan kamu, kamu kecewa, marah. Ya hak dia dong, dia mau membahagiakan siapa. Nggak usah terlalu banyak nuntut, ya. Makanya semesta bilang, benahi dirimu. Pada saat kamu sudah up, ya, pada saat kamu sudah bahagia, pasti energi kebahagiaan itu yang akan datang kepada kamu. Orang-orang yang bahagia, yang sevibrasi, ya. Kalau kamu tidak berbahagia, ya jangan salahkan semesta, kamu yang minta. Kalau kamu tidak bahagia kan berarti kamu memancing energi negatif, yang mana orang-orang yang hanya manipulatif yang datang kepada kamu. Kenapa? Hatimu yang memanggil, ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, sekarang benahi dirimu untuk bisa lebih berbahagia. Energimu positif, kamu akan menarik energi positif lainnya yang datang kepadamu, ya. Kita bicara tarik menarik, hukum tarik menarik, ya. Yang baik akan betah dengan yang baik atau mendapatkan kebaikan. Ya sama seperti tadi, hukum karma, hukum tabur tuai, semua itu hukumnya itu yang sudah ditetapkan semesta, itu yang akan terjadi. Jadi kamu jangan bilang apa mungkin. Kamu benahi dirimu, ya. Keadilan itu akan datang seiring waktu. Gak bisa kita bilang cepat-cepat, karena apa? Seiring waktu itu, pada saat kamu sudah up, ya, baru kamu sadar, oh ternyata semesta mau membentuk saya kayak gini toh, dengan cara begini toh. Karena ada maksud semesta, dia jatuhkan kamu supaya kamu bisa bangkit lagi, di mana kamu punya potensi dalam diri itu dikeluarkan. Macam contoh saya lihat di sini, kamu sebenarnya bisa usaha ya, tapi karena kamu takut ya, akhirnya kamu bertahan di lingkungan toksik, di pekerjaan toksik. Atau bahkan yang tadi saya bilang, ada yang memanipulasi kamu untuk berbuat ya artinya ya untuk happy, pimpinan mau ajak selingkuh, ataupun orang yang sudah mempunyai pasangan, entah senior ataupun mungkin teman kerja yang mungkin agak sedikit kesepian, dia mau ajak kamu selingkuh, atau kamu sudah tahu tempatnya nggak bagus tapi masih bertahan. Ataupun mungkin dari sisi finansial, hatimu ya tertekan, kerja di bawah tekanan, kamu nggak nyaman. Carilah pekerjaan yang membuatmu nyaman, carilah pekerjaan yang membuatmu happy, supaya hasilnya pun up gitu. Kalau kita kerja di bawah tekanan, hasilnya nggak up, ya. Contohnya gajimu besar tapi kerasa kayak kurang aja, tiba-tiba uangnya habis, nggak tahu kemana. Nah itu kenapa? Karena ibaratkan kamu menarik energi negatif untuk mengeluarkan duit, ya. Tetapi kalau kamu dengan sukacita, kamu mendapatkan uang sekecil apapun, kamu bersyukur, itu uang itu bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain loh. Jadi kamu tahu bahwa oh uang saya ini saya pakai untuk ini, saya beli ini, oh ternyata masih ada simpanan untuk saya tabung sekian. Pernah kan seperti gitu?
Kamu punya uang banyak tapi tiba-tiba kok habis ya, saya pakai apa aja ya, karena apa? Tekanan. Jadi mindsetmu itu haus akan apa ya, kalau dibilang, kalau kita tekanan itu kan ibaratkan kita ego ya, nafsu kita. Jadi kita beli barang-barang yang enggak ini, atau makan, atau pergi liburan, atau pergi, enggak kelihatan uangnya. Karena tekanan, kita harus habiskan. Tetapi kalau mindsetmu positif, uang itu akan bisa menjadi berkat dan akan kembali lagi. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kamu dapatkan kalau vibrasimu naik, kalau kamu di posisi bahagia. Jadi sekarang tingkatkan vibrasimu ya. Orang mau selingkuh ya, pasanganmu selingkuh, pas ada yang menjahatimu, menfitnahmu, di sini saya lihat ya, ada yang mencurangimu ya, sikut menyikut untuk mendapatkan jabatan atau cemburu iri atas prestasimu, biarin aja, nggak usah mau pusing ya. Kamu tunjukkan dengan kualitas dirimu, tunjukkan bahwa apa yang mereka katakan itu salah. Tapi kalau kamu diam, berarti kamu membenarkan bahwa oke, si A bicara tentang saya itu benar. Kamu tunjukkan bahwa apa yang mereka ucapkan itu salah. Dengan apa? Prestasimu. Ya, gak usah terlalu mau pusing dengan orang. Pusing aja urus dirimu. Kamu terkadang itu empatinya tinggi. Ya, supaya dikatakan bagus, supaya dikatakan baik, menolong orang lain. Padahal dirimu aja gak beres. Ya Leo. Jadi kalau orang pernah menjahatimu, biarin aja. Berikan mereka pemaafan. Ya, karena saya lihat di sini dia kalau masalah uang ya, dia juga lagi kesusahan uang. Ya, biarin aja dia. Dia punya masalah sendiri, dia punya karma sendiri. Kamu benahi dirimu ya, selalu berikan yang terbaik untuk dirimu. Kalau kamu punya salah, minta maaf. Karena ingat, kalau kamu salah, pasti kamu ke depan itu sudah akan menabur, akan menuai masalah juga. Atau kalau dibilang kamu jahat sama orang ya, nanti pasti orang akan menjahatimu. Jadi sekarang minta maaf kepada orang yang memang kalau seandainya kamu salah. Tetapi kalau memang mereka salah, berikan mereka pemaafan. Ya, hatimu harus bersih. Kamu yang harus bisa keluar dari circle itu, menjaga jarak atau bahkan keluar dari circle toksik. Kalau kamu masih di situ ya, berarti kamu mengizinkan mereka untuk menyakiti kamu kan. Jadi kamu yang harus menghindar, bukan suruh mereka pergi ataupun berubah, nggak usah. Ya, nggak usah bikin capek-capek diri. Ya, ujung-ujungnya kamu emosi lagi, vibrasimu dibawa lagi. Ini kita mau naikkan vibrasi, ngapain mau susah-susah untuk urus orang lain yang tidak mau berubah? Biarin aja dia. Makanya saya bilang keadilan itu akan diberikan ke semesta, dari semesta untuk mereka di saat dan di waktu yang tepat. Kamu gak usah mengotori hatimu, tidak usah mengotori pikiranmu, tidak usah mengotori mulutmu. Urus dirimu, benahi dirimu, mau menerima kelimpahan berkat dari semesta. Kalau apa yang hilang ya, dan itu milikmu, pasti akan kembali. Macam pasangan, kalau memang dia jodohmu pasti akan kembali. Kalau tidak, dipisahkan. Keuangan, kalau memang itu rezekimu dan mereka ambil, sudah, pasti akan kembali dengan bentuk lain ataupun wujud yang sama, bahkan lebih. Contohnya ya, yang tadi saya bilang, kamu dipinjam 5 juta atau 20, ya 5 juta aja sudah ya, 5 juta, kamu kerja ya, akhirnya uang kamu 5 juta itu balik. Bahkan mungkin sekarang tabungan kamu sudah sekitar 10 atau 15 juta. Nah itu harus dilihat dari situ. Jangan tinggal meratapi, wah 5 jutaku. Ujung-ujungnya kamu gak punya uang, hutang lagi bertambah. Jadi kita harus move on, pikiran harus waras. Ya, terkadang kita punya pikiran tidak waras, akhirnya hidup kita turut. Ya, karena ada tekanan secara mental dalam jiwa kita. Jadi harus waras supaya hatimu tenang, damai, pikiranmu oke, kamu bisa produktif dan menghasilkan sesuatu, bisa menyelesaikan masalahmu dan bisa berbahagia, seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya untukmu Leo. Jadi keadilan ada untukmu ya ke depan, nggak usah takut. Selalu berdoa ya, selalu juga mengucap syukur dan bergembira supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.